Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ummahat, para jaddat, para akhwat, para ummahat, ibu-ibu, para jaddat, nenek-nenek, para akhwat, gadis-gadis ya. Oh, belum ada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah taufik untuk kita semua. Alhamdulillah, setelah libur Ramadan dan juga Idul Fitri, kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita. Selalu ana ingatkan para akhwat, di antara tanda amal ibadah Ramadan seseorang diterima oleh Allah, terutama puasa Ramadannya diterima oleh Allah, maka Allah berikan taufik kepadanya untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Ibnu Rajab, anna muawadatas siyam ba'da Ramadan min alamati qabuli siyami Ramadan. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, seseorang yang membiasakan puasa sunnah khususnya 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan, maka itu tanda puasa Ramadannya diterima oleh Allah. Maka ummahat yang tidak ada uzur syar'i, segera ditunaikan qada puasa Ramadannya, setelah itu ditunaikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ya, kita masih di pertengahan Syawal ya. Masih ada kesempatan untuk mengqadha puasa Ramadannya yang ketika Ramadan memiliki uzur dan menunaikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Karena pendapat yang lebih kuat ummahat, tunaikan dulu puasa qadanya baru puasa sunnah Syawalnya. Kalau tidak ada uzur ya, kecuali ada uzur ya, maka diperbolehkan mendahulukan puasa sunnah Syawal. Tapi selama tidak ada uzur, maka didahulukan puasa qada Ramadannya terlebih dahulu, baru kemudian dia tunaikan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang sudah menyelesaikan puasa Ramadannya, artinya sudah selesai, nggak punya hutang lagi, kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia dapat pahala puasa seperti orang yang puasa 1 tahun lamanya. Maka ini mengingatkan saja ummahat ya, karena biasanya banyak para istri yang mereka memudah-mudahkan mengqadha, diundur-undur padahal tidak ada uzur, maka segera diqadha puasa Ramadan baru kemudian ditunaikan puasa Syawal. Dan itu tanda amal puasa Ramadan seorang hamba diterima oleh Allah Ta'ala. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Panduan Amal Sehari Semalam yang ditulis oleh Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Athari dan juga Ummu Ihsan hafizahumullah ta'ala, dan kita sampai pada bab
ke-18. Tuntunan sunnah ketika keluar dan masuk rumah. Qala al-muallif hafizahumullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Ustadz Abu Ihsan dan Ummu Ihsan, semoga Allah senantiasa menjaga keduanya. Tuntunan sunnah ketika keluar dan masuk rumah. Keluar dan masuk rumah termasuk rutinitas harian kita. Salah satu kesempurnaan Islam, ia memperhatikan setiap keadaan umatnya. Maka Rasulullah SAW memberi bimbingan masuk dan keluar dari rumah kepada kaum muslimin. Apabila kita menjaga sunnah-sunnah tersebut, niscaya kita meraih keberkahan dan pahala insya Allah. Di antara tuntunan Nabi terkait keluar dan masuk rumah sebagai berikut. Yang pertama, masuk rumah dengan mendahulukan kaki kanan. Walaupun ini dalilnya umum saja. Adapun dalil khususnya sebetulnya tidak ada. Tapi yang digunakan dalilnya secara hadis umum saja. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang beliau melakukan itu. Artinya apa? Rasulullah senantiasa mendahulukan bagian anggota tubuh yang kanan. Sebagaimana testimoni Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, berhias, bersuci, dan dalam seluruh urusan beliau. Nah, ini dijadikan dalil sama penulis, masuk rumah juga menggunakan kaki kanan, karena Rasulullah senantiasa mendahulukan bagian kanan dalam setiap urusan beliau. Jadi dalil yang digunakan, dalil secara umum saja. Makanya dari hadis ini juga ummahat, para ulama mensunnahkan memakai jam tangan di tangan kanan. Mahat pakai jam tangan kanan atau kiri? Kanan ya. Karena berdasarkan dalil ini juga ya, Rasulullah senantiasa mendahulukan yang kanan. Ya. Makanya ini yang dijadikan dalil. Kalau pakai gelang di kanan atau kiri? Kanan juga. Ya. Pakai cincin berarti kanan juga. Ya, segala memakai yang itu baik, maka itu dianjurkan juga memakainya di sebelah kanan. Ya, karena dalilnya secara umum ini. Ini yang pertama, ya. Berdasarkan dalil umum dianjurkan masuk ke dalam rumah dengan kaki kanan. Yang kedua, berzikir kepada Allah ketika masuk rumah. Jika ini kita amalkan, niscaya rumah kita akan dijauhkan dari syaitan, serta ia membawa keberkahan bagi kita. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala rajulu baitahu, fadzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'ami. Qala syaitan, la mabita lakum wa la asya. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha inda dukhulihi, qala syaitan, adraktumul mabita. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amih, qala adraktumul mabita wal asya." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya dan dia menyebut nama Allah tatkala memasukinya, dan ketika makan juga dia sebut nama Allah, maka syaitan akan berkata kepada teman syaitan yang lainnya, tidak ada tempat bermalam bagi kalian malam ini, dan tidak ada makanan bagi kalian pada hari ini. Namun jika seorang hamba masuk rumahnya tanpa menyebut nama Allah, dan dia ketika makan juga tidak menyebut nama Allah, maka syaitan akan berkata kepada temannya, kalian telah mendapati tempat untuk bermalam,
Dan jika dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, syaitan berkata, kalian mendapati tempat bermalam dan makanan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Yang dimaksud zikir di sini, ummahat, ya, mayoritas ulama tidak menetapkan zikir yang khusus, ummahat. Artinya zikirnya secara umum saja. Ketika masuk ke rumah, pendapat yang lebih kuat cukup kita mengucapkan salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, makanya di poin yang ketiga, membaca doa sebelum masuk rumah, ini sebetulnya hadisnya diperselisihkan para ulama. Dan Syekh Albani mendoifkan hadis ini. Kebanyakan mayoritas ulama hadis mendoifkan adanya doa khusus tentang masuk rumah. Di poin yang ketiga tuh ya, hadisnya, yang katanya Rasulullah bersabda, ketika beliau masuk dalam rumahnya, beliau mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, bismillahi wa alallahi rabbina tawakkalna. Ini diajarin ya, kalau kita di SD dulu, doa masuk rumah. Tapi ternyata ini hadisnya dhaif, ya, secara sanadnya dianggap lemah. Bahkan sampai ada ulama yang mengkategorikannya hadis munkar. Ya, hadis munkar artinya tidak boleh diamalkan. Ya, tapi wallahu a'lam, penulis mungkin menganggap ini hadis yang disahihkan sebagian ulama. Walaupun wallahu a'lam, ana lebih menguatkan tidak ada doa khusus ketika masuk ke dalam rumah. Karena ulama kontemporer seperti Syekh Albani, Al-Hafiz Abu Thahir, Syekh Utsaimin, dan juga Syekh bin Baz, mereka lebih menguatkan pendapat tidak ada doa khusus ketika masuk ke dalam rumah. Karena hadisnya dianggap dhaif dan lemah. Ya, maka cukup zikir-zikir secara umum saja. Ya, apakah itu kita ketika masuk ya mengucapkan salam, setelah itu kita membaca zikir ya. Yang lebih utama zikir yang kita perbanyak ketika di dalam rumah itu kan membaca Al-Qur'anul Karim. Anda pernah sampaikan keistimewaan rumah yang senantiasa dibacakan Al-Qur'anul Karim. Masih ingat nggak Umahat? Rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran ada 4 keistimewaannya. Masih ingat perkataan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunannya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Abu Hurairah, innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhu syayatin wa yakthuru khairuhu bi an yuqra'al qur'anu fihi. Kata sahabat Abu Hurairah, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Qur'anul Karim, maka dia dapat 4 keistimewaan. Yang pertama, Allah jadikan hati para penghuninya menjadi lapang dan luas. Walaupun rumahnya kecil, rumah paling kecil ukuran berapa? 21 masih ada kah? Tipe 21. Walaupun rumahnya kecil, ketika para penghuni rumah itu senantiasa baca Al-Quran, suaminya baca Quran, istrinya baca Quran, anak-anaknya baca Quran, pembantunya baca Quran, supirnya baca Quran, tukang kebunnya baca Quran, semuanya baca Al-Quran, maka Allah jadikan hati para penghuninya menjadi lapang dan luas.
Maka ini yang sangat dianjurkan ummahat, perbanyak baca Al-Quran juga di rumah-rumah kita. Jangan pas Ramadan aja baca Qurannya. Ya, maka setelah Ramadan pun kita harus punya waktu rutin. Seluruh anggota keluarga baca Quran. Apakah setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib? Ya, nggak tahu ya. Zaman sekarang kok beda ya. Kalau anak dulu dididik sama orang tua, yang namanya habis subuh dan habis maghrib ya baca Quran. Ya, kalau zaman sekarang kan anaknya kelayapan sudah. Padahal ya, kalau zaman dulu orang tua kita ngedidiknya seperti itu. Maka pastikan rumah kita ini ramai dengan Al-Quran, bukan ketika Ramadan saja. Pasca Ramadan, Al-Quran itu tetap ramai di rumah-rumah kita. Karena keutamaannya apa? Hatinya jadi lapang dan luas penghuninya. Sebaliknya berarti ummahat, rumah yang nggak pernah dibacakan Quran atau jarang dibacakan Al-Quran, Allah jadikan hati para penghuninya jadi apa? Sempit. Sesak rasanya tinggal di rumah itu. Walaupun rumahnya 2 lantai, 3 lantai. Walaupun rumahnya ada kolam berenangnya. Walaupun rumahnya ada tempat ngejimnya. Walaupun rumahnya ada meja biliarnya. Tapi ketika rumah itu gak pernah dibacakan Quran atau jarang dibacakan Quran, Allah jadikan hati para penghuninya menjadi sempit dan sesak rasanya. Di sini ya, kalau kita lihat beberapa perumahan elit itu kadang jarang penghuninya. Ya, ternyata di antara sebabnya ini Umar. Ya, kita lihat rumahnya besar-besar, 3 lantai, ya, lebarnya sampai luas tanahnya 300 meter, tapi nggak ada penghuninya. Jangan-jangan di antara sebabnya rumah itu nggak pernah dibacakan Quran, Allah jadikan hati para penghuninya menjadi sempit dan sesak. Maka kalau mau rumah kita jadi lapang, ummahat, sering-sering bacakan rumah kita Al-Quranul Karim. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, kata sahabat Abu Hurairah, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, wa tahduruhul malaika. Rumah itu dihadiri malaikat-malaikat Allah. Gimana nggak senang kita ummahat, rumahnya dihadiri malaikat. Gimana nggak tenang rumah tersebut? Gimana nggak sejuk rumah tersebut ketika dihadiri para malaikat-malaikat Allah. Ingat di antara keutamaan malam Lailatul Qadar apa ummahat? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'i. Kata Allah kan di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat turun ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran, pada malam Lailatul Qadar seluruh malaikat turun, dari malaikat yang menjaga pintu langit yang pertama sampai malaikat yang menjaga pintu langit yang ketujuh, sampai malaikat yang memikul arsy-Nya Allah, sampai pemimpinnya malaikat Jibril, itu semuanya turun ke muka bumi pada malam Lailatul Qadar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jumlah malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar melebihi jumlah butiran pasir yang ada di dunia. Ada efeknya nggak malaikat turun pada malam Lailatul Qadar, ummahat? Apa efeknya? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah jadikan bumi pada saat itu
begitu tenang dan tentram luar biasa. Air yang mengalir di sungai dan laut itu begitu tenang. Angin-anginnya sepoi-sepoi tenang. Itu kan malam Lailatul Qadar. Makanya banyak yang tidur. Anginnya tenang, ya, sepoi-sepoi. Itu efek apa tuh? Hadir malaikat. Ketika malaikat hadir, bumi ini yang kita nggak tahu luasnya bumi ini berapa. Ya, dari ujung timur sampai ujung barat kita nggak tahu berapa luasnya bumi ini saja. Ketika malaikat hadir, itu menjadi tenang dan tentram. Rumah kita kan nggak seluas bumi. Ketika dihadiri malaikat, begitu tenang dan tentram sekali rumah-rumah kita. Maka ini keistimewaan rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, malaikat-malaikat hadir di rumah tersebut. Gimana nggak tenang rumah itu, ketika malaikat-malaikat yang hadir, ya. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, tidaklah malaikat berada di suatu tempat kecuali tempat tersebut akan dicurahkan rahmat dan keberkahan. Tidaklah malaikat ada di suatu tempat kecuali tempat tersebut pasti dicurahkan rahmat dan keberkahan. Kalau mau rumah kita senantiasa Allah curahkan rahmat dan keberkahan, maka sering-sering kita bacakan Al-Quran di rumah-rumah kita. Karena ketika malaikat hadir di rumah kita, maka Allah curahkan banyak rahmat dan keberkahan di rumah kita. Ini keistimewaan yang kedua. Malaikat-malaikat hadir di rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran. Yang ketiga, kata sahabat Abu Hurairah, وَتَهْجُرُهُ الشَّيَاطِينَ. Rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, syaiton-syaiton lari dan kabur dari rumah tersebut. Dalam hadis riwayat Muslim bahkan Rasulullah secara khusus menyebutkan man qara'a suratal Baqarah. Siapa yang membaca surah Al-Baqarah, maka syaitan-syaitan akan lari dari rumah tersebut. Dalam riwayat yang lain, ya, kata Rasulullah, fa inna syaitana karena sesungguhnya syaitan tidak akan betah berada di rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Jadi sudah jelas tuh. Semakin sering kita baca Quran, syaitan gak akan betah rumah. Sebaliknya, kalau rumah kita nggak pernah dibacakan Quran atau jarang dibacakan Quran, maka itu akan menjadi rumah yang disenengin syaitan. Syaitan kongko di rumah tersebut. Ya, mereka senang tuh. Ya, bahkan mungkin bertelur dan beranak pianak di rumah yang nggak pernah dibacakan Al-Quran. Ya, Ana beberapa hari lalu baca penjelasan salah seorang syekh, apabila seorang muslim 2 hari saja dia nggak baca Al-Quran di rumahnya, itu termasuk orang yang sudah terlalaikan. Maka jangan sampai ya 2 hari kita nggak nyentuh sama sekali Al-Quranul Karim. Ya, perbanyak bacaan Al-Quran kita, bukan saja ketika di Ramadan, tapi selepas Ramadan. Kan di antara tanda bacaan Quran kita di Ramadan diterima oleh Allah, kita bisa meneruskannya pasca Ramadan. Jangan bisa menghatamkannya di Ramadan saja. Di luar Ramadan pun kita harus berusaha hatam. Bahkan para ulama mengatakan, siapa yang tidak menghatamkan Al-Quran lebih dari 40 hari, maka dia termasuk orang yang lalai. Ya.
Jadi ternyata kalau kita nggak bisa hatam lebih dari 40 hari, itu kita sudah masuk lalai. Ya, sudah masuk lalai. Ya, karena harusnya Al-Quran itu bisa dihatamkan dalam waktu 40 hari. Maka perbanyak bacaan kita ketika di rumah-rumah. Apalagi ummahat, ya, waktunya lebih banyak kan ketika di rumah, ya. Jangan malah yang ditonton televisi yang tidak ada manfaatnya. Nontonnya FTV lagi setelah Ramadan. Nontonnya Indosiar lagi. Ya, maka sudah sibukkan dengan kita membaca Al-Quran di rumah-rumah kita karena syaitan akan lari umahan. Ya, syaitan lari itu bukan majang tulisan Al-Quran. Syaitan lari itu bukan kita buka Al-Quran, ya, kemudian nggak dibaca. Tapi syaitan itu lari kalau kita baca Al-Qurannya, umahan. Karena sebagian Muslim kan gitu. Dia jadikan Al-Quran itu hiasan dinding-dinding saja. Padahal Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menghukumi memajang tulisan Al-Quran di dinding itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Apalagi dia pajang tulisannya wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggibahi di antara kalian. Dia pajang itu di dinding rumahnya, tak taunya tiap ada tamu ke rumahnya, dia gibahin orang. Maka dia pajang itu di dinding, tapi dia nggak amalkan. Ya, makanya itu masuknya dalam kategori istihza. Itu sama saja meledek Al-Quran. Al-Qurannya dipajang, tapi nggak diamalkan. Ya, makanya yang lebih utama ummahat, kita tidak memajang pajangan walaupun tadi niatnya baik. Ya. Bahkan tafsiran para ulama ummahat ketika menafsirkan sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi. Di antara tafsirnya para ulama, sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi, jangan meletakkan nama-nama Allah, ayat-ayat Allah di tempat yang tidak layak untuk ditempatkan. Ya, jadi jangan sampai kita bawa ayat-ayat Allah itu kemana saja. Ada kan ya? Sebagian orang menempelkan ayat-ayat Allah di dalam tubuhnya, dijadikan jimat. Ya, akhirnya dia masuk toilet, dia bawa itu ayat-ayat Allah. Makanya hukumnya haram. Ya, maka termasuk ummahat jangan sampai ya kita jadikan Al-Quran sekedar hiasan dinding di rumah saja. Walaupun mayoritas ulama menghukuminya makruh saja, tidak sampai haram. Tapi tetap yang lebih utama kita tidak lakukan perkara yang makruh tersebut. Ya, karena Al-Quran ini untuk dibaca ummahat. Dibaca, difahami, ditadabburi, diamalkan. Bukan untuk jadi hiasan dipajang, tapi nggak diamalkan. Bukan sekedar dibuka, tapi nggak dibaca. Nah ini. Karena tujuan Al-Quran itu diturunkan untuk diapakan umat? Difahami, diamalkan. Kata Allah dalam surah Shad ayat 29, kitabun anzalnahu mubarakun ilaik ya liyadabbaru ayat. Kitab Al-Quran yang kami turunkan ini yang penuh keberkahan kepadamu wahai Muhammad agar engkau tadabburi, fahami makna dan kandungannya kemudian diamalkan. Nah, ini ummahat ya. Yang ketiga, keutamaannya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran. Yang keempat, kata Abu Hurairah, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran wa yaktsuru khairuhu,
Allah curahkan kebaikan yang banyak untuk penghuni rumah tersebut. Kebaikan di sini maknanya umum, ya. Allah curahkan kebaikan yang banyak untuk penghuni rumah tersebut ketika mereka senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Ada berapa keistimewaannya? 4 ya. Sudah dicatat Tumahan? Baik, nggak perlu ditulis ya. Jadi zikir di sini yang paling afdal adalah membacakan Al-Quran ke dalam rumah-rumah kita. Ya, karena 4 tadi keistimewaannya, Allah jadikan hati para penghuninya lapang dan luas. Allah jadikan malaikat-malaikat hadir di rumah tersebut dan syaitan lari, kemudian Allah curahkan kebaikan yang banyak. Yang keempat, mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Nah, ini diantara ya sunnah atau petunjuk Rasulullah, ketika kita masuk ke dalam rumah, maka kita mengucapkan salam. Baik ke dalam rumah kita sendiri atau ke rumah orang lain, Ummahat. Ummahat harus paham ya, kalau kita ke rumah orang, sudah salam 3 kali, nggak ada yang bukain pintu, pulang, Ummahat. Jangan dipaksa, digedor-gedor. Ya, karena kenapa? Penghuni rumah itu berhak untuk menerima tamu atau tidak, gitu. Ya, jadi jangan ya dipaksa. Kalau memang kita sudah ngucapin salam 3 kali, nggak ada yang bukain, kalau kita ke rumah orang ya, maka pulang sudah, nggak perlu kita sampai berkali-kali mengucapkan salam. Nah, kalau ke rumah kita, ya kalau ke rumah kita kan kita bisa masuk langsung, maka kita ucapkan salam. Baik di dalam rumah ada orang ataupun tidak, Ummahat. Tetap kita ucapkan salam. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 61. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Maka apabila kamu memasuki rumah dari rumah-rumah, hendaklah kamu memberikan salam kepada penghuninya. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberkati lagi baik. Maka mengucapkan salam baik ke rumah kita sendiri ataupun ke rumah orang lain. Yang kelima, segera bersiwak setelah masuk rumah. Jadi Rasulullah dulu kan memang sering bawa siwak, Ummahat. Walaupun definisi siwak ini luas, Ummahat. Pendapat yang lebih kuat, siwak itu termasuk di dalamnya ketika kita sikat gigi. Jadi tidak harus dengan memakai pohon arak itu. Ya, sebagaimana pohon arak jadwalkan. Keputus atau jadwalkan aja. Nah. Masih nyambung nggak nih yang online? Nah, buka itu. Sudah. Jadi yang kelima siwak, Ummahat ya. Siwak maknanya luas. Memang yang dikenal oleh masyarakat kita siwak tuh bawa apa tuh yang oleh-oleh umroh atau haji itu dari pohon arok ya. Maka kalau memang itu bisa dilakukan ya lebih baik. Tapi kalaupun tidak, kita bisa gunakan dengan sikat gigi saja. Ya. Tapi ini agak susah ya. Masa setiap masuk rumah sikat gigi, setiap masuk rumah sikat gigi. Ya, tapi yang lebih utama kalau memang ada siwak dari pohon arok itu.
Itu kan memudahkan. Setiap masuk rumah, kita siwak. Begitu juga Rasulullah. Setiap Rasulullah masuk ke dalam rumahnya, beliau bersiwak. Karena kenapa? Di antara hikmahnya kata ulama, Rasulullah tuh paling gak suka mengeluarkan aroma yang tidak sedap rumah. Karena biasanya kita kalau dari luar kan makan makanan apa saja kan. Akhirnya masuk rumah, baunya nggak sedap ketika bicara. Makanya disunnahkan kenapa? Ketika masuk rumah kita bersiwak supaya aroma yang tidak sedap itu hilang gitu. Ya. Makanya Rasulullah setiap masuk rumah beliau bersiwak untuk menghilangkan aroma-aroma yang tidak sedap. Baru kemudian beliau berinteraksi dengan keluarga beliau. Ya. Nah, ini indah sekali ya ajaran Islam, sampai masuk ke dalam rumah pun kita dianjurkan untuk untuk bersiwak supaya aroma ketika kita berbicara kepada keluarga kita sekalipun itu aromanya sedap gitu. Jangan habis makan pete di luar masuk rumah nggak sikat gigi. Ya, akhirnya ketika ngobrol dengan suami kan baunya nggak enak. Ya, atau ngobrol kepada anak baunya tidak enak. Maka sunnahnya segera bersiwak ketika masuk ke dalam rumah. Ya. Yang keenam, mengerjakan sholat 2 rakaat setelah masuk rumah dan ketika hendak keluar rumah. Jika ada kelapangan, hendaknya kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Amalan ini dapat menjaga seseorang dari ketergelinciran dalam dosa, dari keburukan dan musibah. Dalilnya atau dasarnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam sunannya, dan hadis ini disahihkan Syekh Albani dalam Sahihul Jami'. Rasulullah bersabda, "Idza kharajta min manzilika fasalli rak'atain tamna'anika min makhrajis su wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'atain tamna'anika min madkhalis su." Kata Rasulullah, jika kamu hendak keluar dari rumahmu, maka sholatlah 2 rakaat. Maka 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari sebab-sebab keluarnya keburukan. Jika kamu hendak masuk ke rumahmu, maka sholatlah 2 rakaat. Maka 2 rakaat tersebut akan melindungimu dari sebab-sebab masuknya keburukan. Ya, walaupun hadis ini diperselisihkan para ulama juga ya, namun penulis kitab ini mensahihkan bahwasannya hadis ini disahihkan Syekh Albani, setiap masuk rumah sholat 2 rakaat dan ketika keluar rumah juga sholat 2 rakaat. Ya, maka ini diantara petunjuk Rasulullah ketika akan masuk dan juga keluar rumah. Yang ketujuh, berdoa ketika kita keluar rumah. Dalilnya ya, yang pertama hadis Ummu Salamah. Jadi doa keluar rumah itu banyak versi doanya Ummah. Walaupun yang kita hafalkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah, tapi ada riwayat lain yang juga sahih tentang bacaan doa ketika keluar rumah. Di antaranya hadis dari Ummu Salamah ini radhiyallahu anha, ibunda kita, istrinya Rasulullah. Kata Ummu Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahku sambil mengangkat pandangannya ke langit, dan beliau pun mengucapkan doa, Allahumma a'udzubika an adilla au udol. Ini kayaknya kurang ini Ummahat. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Rasulullah doanya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan. Aku berlindung kepadamu dari tergelincir atau digelincirkan.
Aku berlindung kepadamu dari berbuat kezoliman atau dizolimi. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejahilan atau dijahili. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab sunannya. Hadis ini pun disahihkan para ulama. Ini bacaan doa yang pertama ketika kita keluar rumah. Ya. Doa yang kedua yang juga sahih, ini yang sering kita hafal ya. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Qala yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita fatanah fatanah fatana fatatanaha fatatanaha lahu syayatin fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya dan dia membaca doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepadanya, engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupkan, dan engkau telah dilindungi. Sehingga syaitan pun menyingkir darinya. Syaitan yang lain berkata kepada syaitan temannya. Maka syaitan itu berkata kepada temannya, bagaimana mungkin engkau dapat mengganggu seorang hamba yang telah diberi petunjuk, yang telah dicukupkan, dan juga diberi perlindungan. Ini keutamaannya ummahat. Kita keluar rumah, apapun tujuan kita itu ummahat. Kita cuma sekedar ke warung kah? Apakah kita cuma sekedar mau ke tetangga, tetap kita baca doa ini. Kita mau ke masjid, kita mau menghadiri kajian, kita mau sholat berjamaah di masjid, tetap baca doa keluar rumah ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Ini diantara petunjuk Rasulullah berkaitan dengan keluar dan masuknya rumah kita. Ya. Ada beberapa perkara yang ingin Anda tambahkan ummahat agar rumah kita ini senantiasa diberkahi dan dicurahkan rahmat oleh Allah Ta'ala. Di antaranya rumah yang kita tempati ini, tambahannya ummahat ya, kita perbanyak sholat-sholat sunnah di rumah kita. Perbanyak sholat-sholat sunnah di rumah kita. Apakah itu qiyamul lail, tahajud dan witir? Apakah itu sholat sunnah duha? Apakah itu sholat sunnah ba'diyah dan qobliyah, sholat sunnah rawatib? Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, afdolus sholati ya fil baiti illal maktubah. Sebaik-baik sholat itu, maksudnya sholat sunnah adalah di rumah, kecuali sholat fardu 5 waktu, bagi laki-laki dia afdalnya di masjid. Maka begitu juga ummahat perbanyak sholat-sholat sunnah di rumahnya. Ya, karena ini yang akan menambah rumah kita dicurahkan rahmat dan juga keberkahan. Ya, ini tambahannya ummahat, perbanyak sholat-sholat sunnah. Kemudian tambahan yang kedua ummahat, singkirkan pelanggaran syariat yang ada di rumah kita. Artinya sucikan rumah kita dari pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Apa saja pelanggaran yang sering terjadi di rumah kita ummahat? Yang pertama, nyimpen jimat-jimat di rumah. Tulis ya.
pelanggaran-pelanggaran syariat yang ada di rumah-rumah kaum muslimin. Pelanggaran syariat di rumah kaum muslimin. Yang pertama, menyimpan atau menempelkan jimat-jimat di rumah. Nah, jimat apakah itu berupa batu, tanah, supaya rumahnya nggak kena musibah, supaya toko di rumahnya laku. Maka ini perkara yang menyelisihi syariat, bahkan ini termasuk kesyirikan. Yang sudah kita bahas ya dalam bab tauhid tentang jimat-jimat ini. Yang kedua, ini yang paling banyak ya, menempelkan gambar makhluk bernyawa. Ini yang paling banyak kan? Termasuk foto-foto. Diusahakan foto-foto kita nggak usah ditempel di dinding. Ya, kalau memang itu kenangan, cukup disimpan saja di dalam sebuah box gitu ya. Disimpan di dalam lemari kita, di laci, nggak perlu dipajang di dinding. Apalagi foto umrohnya lagi dipajang, foto hajinya lagi dipajang, ya, biar semua orang tahu gitu. Dia sudah ke Masjidil Haram, kan nggak perlu, ya. Kebanyakan kan gitu, ya. Foto-fotonya dipajang. Maka ini harus dihindari, menempelkan gambar makhluk bernyawa di rumah-rumah kita. Ya, kita usahakan tidak ada foto-foto, apalagi patung-patung termasuk ini. Ya, patung makhluk bernyawa dijadikan pajangan kan? Apakah itu patung macan, ya, patung kucing, ya, patung binatang-binatang lainnya, hendaknya kita hindari ini ada di rumah-rumah kita. Ya, karena Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, innal malaikata la tadkhulu fi baitin fiha tasawir. Sesungguhnya malaikat-malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung-patung dan gambar-gambar makhluk bernyawa. Tapi yang dimaksud di sini malaikat rahmat ummahat yang nggak masuk. Malaikat maut tetap masuk ummahat. Ya, jadi yang dimaksud malaikat rahmat yang tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada patung dan juga gambar makhluk bernyawa. Yang ketiga, memelihara anjing. Ini juga pelanggaran syariat ummahat, ya. Karena kenapa? Anjing itu diperbolehkan hanya untuk dua perkara saja. Yang pertama, untuk berburu. Yang kedua, untuk jaga peternakan atau perkebunan. Bahkan Rasulullah ancam itu. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim,
barang siapa yang memelihara anjing selain untuk dua keperluan, selain untuk berburu atau untuk menjaga peternakan dan perkebunan, selain dari dua ini dia pelihara anjing tersebut, maka kata Rasulullah akan dikurangi setiap harinya, pahalanya dikurangin 1 kirot. Ya Allah. 1 kirot itu sebesar gunung Uhud, Umar. Kalau orang pelihara anjing selain dari dua keperluan tadi, setiap harinya dikurangin pahalanya sebesar 1 gunung Uhud. Yang pahala kita sehari belum tentu sampai segitu. Ya, maka ini bahayanya memelihara anjing selain untuk dua keperluan tadi saja. Apakah untuk berburu atau untuk menjaga peternakan atau juga perkebunan. Ya, maka ini diantara pelanggaran syariat. Apalagi kalau dia pelihara anjing, itu menjadikan tetangganya terganggu. Ya, tetangganya terganggu. Maka tetangga itu kalau dia setiap malam dengar gugukan anjingnya kalau lapar, ya, bahkan tamu yang mau datang pun merasa terusik dengan adanya anjing tersebut. Makanya pendapat yang lebih kuat haram hukumnya memelihara anjing selain untuk dua perkara tadi, termasuk untuk menjaga rumah. Maka pendapat mayoritas ulama itu diharamkan. Gak boleh untuk jaga rumah sampai memelihara anjing. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Ya. Kemudian ya, yang keempat ya, di antara pelanggaran syariatnya juga menyimpan barang-barang yang diharamkan syariat. Ya. Barang-barang yang diharamkan syariat. Ya, maka barang-barang yang diharamkan ini nggak boleh ada di rumah kita, ummahat. Kita usahakan agar ya menjadikan rumah kita ini penuh dengan keberkahan. Di antaranya apa? Alat-alat musik, petasan, ummahat. Jangan dibeliin petasan anaknya, haram. Ya, walaupun cuma kembang api. Ya, maka itu semuanya barang-barang yang haram menurut syariat. Termasuk kaset-kaset lagu, ya. Kalau sekarang mungkin bukan kaset ya, flash disk. Flash disk isinya apa? Lagu sama film India. Ya, maka jangan sampai itu kita simpan di rumah-rumah kita, hilangkan sudah. Ya, hilangkan itu semuanya ya. Kalau bisa dibakar ya, betul-betul dihilangkan ya, supaya rumah kita ini dicurahkan rahmat dan keberkahan. Ya, nah ini tambahannya ummahat ya. 4 ini pelanggaran syariat yang sering terjadi, hendaknya kita hilangkan dari dalam rumah kita. Ya, termasuk menurut mayoritas ulama ummahat menyimpan piring dari emas, gelas dari emas. Karena kita dilarang makan dari tempat yang terbuat dari emas, minum dari gelas yang terbuat dari emas. Ya, itu semua diharamkan. Ya, kata Rasulullah kan, siapa yang minum dari bejana emas, maka sama dengan dia memasukkan api ke dalam perutnya. Maka itu ya, menyimpan piring, bejana dari emas, termasuk barang-barang yang diharamkan oleh syariat kita. Ya.
Nah, ini tambahannya ummahat. Hilangkan segala pelanggaran syariat di rumah kita, termasuk menyimpan barang. Ya. Satu lagi deh ummahat, ya. Yang kelima, hindari perilaku mubazir di dalam rumah kita. Ini sering ummahat kita buang makanan, ya. Hindari perilaku mubazir. Mubazir. Ya. Jadi usahakan ummahat kita didik anak-anak kita, kalau makan ambil secukupnya dulu. Jangan akhirnya banyak makanan terbuang. Ini diantara bertindak berlebih-lebihan ummahat. Dan itu masuk dalam kategori mubazir, dan Allah larang itu dalam surah Al-Isra 26 dan 27 ya. Wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian berperilaku mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang berbuat mubazir itu termasuk perilakunya para syaitan. Maka hindari ummahat perilaku mubazir ini dari makanan, minuman yang kita miliki hendaknya tidak terbuang-buang. Ya, karena ini termasuk perilaku mubazir yang mengurangi keberkahan penghuni rumah tersebut. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai tentang tuntunan sunnah di dalam keluar dan masuk rumah. Kita sampai jam berapa ummahat? Jam 3 pas. Baik, untuk materi kita cukupkan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Saya sering mendapati orang-orang menyalakan murattal Al-Quran di rumahnya. Dan mereka merasa cukup tanpa harus membacanya sendiri. Apakah pemahaman seperti itu benar, Ustaz? Baik, jazakillah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat. Pemahaman yang seperti itu salah fatal. Karena bukan sekedar menyalakan murattal, tapi penghuninya yang harus baca Al-Qur'annya. Jadi yang dimaksud perkataan sahabat Abu Hurairah tadi, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran itu oleh penghuninya, bukan oleh murattal. Jadi penghuninya membacanya, maka Allah jadikan hati para penghuninya menjadi lapang dan luas. Jadi yang dimaksud bukan sekedar setel murattal. Bahkan menurut pendapatnya Syekh Albani, umat, menyalakan murattal Al-Quran dan kita tidak fokus mendengarkannya, itu termasuk dalam kategori dosa. Ya, ini pendapatnya Syekh Albani. Karena perintah Allah apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran kepada kalian, dengarkan, simak dengan seksama agar kalian mendapatkan rahmat. Kata beliau, mendengarkan bacaan Al-Quran hukumnya wajib. Makanya kalau ada orang setel murattal, tapi dia kemana-mana, pikirannya dia nggak simak dengan seksama, dia nggak dengarkan dengan baik, itu termasuk orang yang dia melalaikan haknya Al-Quran untuk didengarkan. Makanya wallahu a'lam ya, pendapat yang lebih kuat, kalau kita sedang setel murattal, usahakan kita dengarkan dengan seksama. Kita perhatikan setiap ayat yang dibaca. Karena fungsinya tadi untuk memahami dan kita mendapat nasihat dari Al-Quran tersebut.
Karena Al-Quran kan isinya nasihat-nasihat. Jadi kalau orang yang dengerinnya dia sibuk dengan perkara lain, berarti manfaat dibacakan Al-Quran ini hilang. Karena Al-Quran itu ketika dibacakan harusnya menjadi nasihat bagi orang yang mendengarkannya. Apalagi dia nggak pernah baca Quran, cuma setel murattal saja, maka ini orang yang pemahamannya salah dan keliru. Karena dia harusnya membaca Al-Quran, dia sendiri penghuni rumahnya, bukan karena kaset atau CD saja yang membaca murattal Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana hukum seorang akhwat yang mengantar anak laki-laki yang sudah balik SMP, sholat berjamaah di masjid dan ikut sholat berjamaah sekalian di waktu subuh dan maghrib, ya. Anak SMP diantar ya ke masjidnya gitu oleh ibunya. Seorang akhwat mengantar anak laki-laki yang sudah SMP kan, sholat berjamaah di masjid dan ikut sholat berjamaah di waktu subuh dan maghrib, ya. Oh, di sini single parent, nggak apa-apa. Kan perempuan memang dia diperbolehkan untuk sholat berjamaah di masjid, ya. Bahkan wallahu a'lam ya, kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah, itu para sahabiyah di zaman Rasulullah, mereka memang sering ikut sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Ya, karena di waktu subuh itu kan orang masih sepi ummahat. Dan pakaian mereka hitam-hitam, jadi nggak menimbulkan fitnah. Coba ummahat baca kitab Umdatul Ahkam, di situ banyak sekali hadis yang disebutkan para sahabiyah itu ikut sholat subuh bersama Rasulullah. Dan mereka pulang itu dalam keadaan gelap gitu. Ya. Maka ini ya sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan mubah saja. Jadi di waktu yang memang di situ dianjurkan, memang banyak sekali sahabiyah yang mereka ikut sholat subuh bersama Rasulullah. Ya, maka nggak ada masalah seorang akhwat mengantar anak laki-laki ikut sholat berjamaah di masjid tersebut. Apakah itu sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, yang terpenting tadi merasa aman dari fitnah di masjid tersebut. Ya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Izin bertanya Ustaz, apakah ketika membuka pintu untuk masuk rumah, apakah ada dalilnya membaca bismillah dulu Ustaz? Wallahu a'lam, kalau dalil khusus tidak ada. Tapi mungkin dalilnya secara umum saja. Yang Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian tidak membuka aktivitasnya dengan basmalah, maka dia termasuk orang yang terputus dari rahmat Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh para ulama. Kalau dalilnya secara umum saja, maka itu benar. Kalau kita mau membuka pintu, ya, kalau kita mau melakukan aktivitas apapun, kita membaca basmalah untuk mencari keberkahan dari aktivitas yang kita lakukan, maka itu dapat pahala. Tapi kalau dalil khusus yang menjelaskan itu ya tidak ada. Ya, adapun dalilnya secara umum saja tentang setiap kita melakukan aktivitas, kita awali dengan membaca basmalah supaya mendapat rahmat dari Allah Ta'ala dan bernilai pahala di sisi Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Online ada pertanyaan? Izin bertanya Ustaz, bisakah rumah seseorang terkena sihir? Bagaimana ciri-cirinya rumah yang terkena sihir? Bagaimana cara meruqyah rumah yang terkena sihir? Wallahu a'lam, ana tidak tahu ini.
apakah rumah bisa terkena sihir atau tidak. Ya, kalau penghuni rumahnya yang terkena, iya, itu memang bisa dipastikan itu bisa terkena sihir. Tapi kalau rumahnya yang terkena sihir, wallahu a'lam, Ana tidak tahu. Nanti coba Ana pelajari lagi, apakah benda mati itu memang bisa terkena sihir. Yang bisa terkena kepada benda mati itu kan penyakit ain, pandangan mata-mata orang yang hasad. Kalau rumah kita terkena ain, itu bisa. Karena memang ain itu bukan hanya terkena kepada makhluk hidup, tapi juga kepada benda mati. Tapi kalau terkena sihir, wallahu a'lam. Karena tidak tahu apakah rumah atau benda mati itu bisa terkena sihir. Karena selama ini yang Anda pahami, sihir itu bisa terkena kepada orang yang bernyawa saja. Atau makhluk yang bernyawa. Apakah itu manusia atau hewan binatang. Itu bisa terkena sihir. Ya, jadi kalau yang dimaksud penghuni rumah tersebut terkena sihir, itu bisa. Bagaimana cara menghilangkannya? Kalau sudah terlanjur terkena sihir, maka harus diruqyah. Harus diruqyah dengan bacaan-bacaan Al-Quran atau juga dengan doa-doa ruqyah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah. Ya, itu kalau memang penghuni rumah tersebut dia terkena sihir. Dan ciri-ciri orang yang terkena sihir itu biasanya tidak bisa dideteksi dengan analisa medis, ya. Artinya ternyata ketika dicek secara ilmu medis itu nggak bisa, ya, difahami. Artinya keluar dari tinjauan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran. Maka itu bisa jadi tanda ciri-ciri orang terkena sihir. Ya, maka obatnya ya tentu dengan cara diruqyah rumah. Ya, kalau memang meruqyah diri sendiri tidak bisa, maka bisa dengan diruqyah oleh asatizah yang memang punya kapasitas untuk meruqyah ya orang yang sedang terkena sihir tersebut. Kemudian perbanyak tadi baca Al-Quran. Rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran, apalagi penghuni rumahnya sering baca Al-Quran, insya Allah itu benteng bagi penghuni rumah tersebut untuk terhindar dari yang namanya sihir rumah. Ya, jadi itu benteng loh. Selain kita baca Quran, apalagi bentengnya baca zikir pagi dan petang. Maka itu benteng juga bagi penghuni rumah untuk terhindar dari yang namanya sihir. Kemudian apalagi kita lakukan yang sesuai syariat, makan kurma ajwa setiap pagi 7 butir. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim, siapa yang setiap pagi hari memakan 7 butir kurma ajwa, maka dia terhindar dari sihir dan racun. Begitu juga yang bisa kita tempuh, minum air zam-zam. Karena Rasulullah bersabda, air zam-zam itu obat dari segala penyakit. Termasuk penyakit yang namanya sihir tadi. Nah ini kalau memang penghuni rumahnya yang terkena sihir. Wallahu a'lam. Adapun rumah, Anda tidak tahu apakah bisa terkena sihir atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cuma satu. Oh ada lagi. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang suka namimah, Ustaz? Apakah langsung ditegur atau langsung menjauhinya? Namimah artinya ngadu domba, ya. Baik, yang pertama, kalau teman itu memang teman yang satu level dengan kita. Ya, satu level itu artinya ya secara umur sebaya lah sama kita. Ya, dan secara keilmuan juga nggak jauh beda dengan kita, maka orang yang seperti itu bisa langsung dinasehati. Tapi tentu dengan cara-cara yang lemah lembut, ya, tidak dengan cara yang kasar, bahasa yang
menyakiti perasaan, tapi dengan kata-kata yang lemah lembut. Itu kalau memang sebaya dengan kita. Tapi kalau ternyata teman itu lebih tua dari kita, secara ilmu juga mungkin dia lebih banyak ilmunya, maka hendaknya tidak ditegur langsung, tapi sampaikan kepada ya orang yang juga lebih berilmu dari teman akhwat tersebut. Ya, bisa dengan dikirim video kah, ya, dari ustadz tentang bahaya namimah, ya, bisa dikirim ya video-video pendek tentang bahaya namimah. Jadi mungkin bisa tersentuhnya dengan nasihat ustadz. Karena ada yang mungkin kalau kita nasihati, walaupun dia teman kita, tapi susah nerimanya. Karena dia nganggap itu dari orang yang di bawahnya atau mungkin satu level dengan dia. Tapi ketika yang nasihati itu adalah ustadz, asatiza, berkaitan dengan tema yang sering dia lakukan, insya Allah itu lebih mudah untuk dia terima. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Gak ada lagi, Umar? Cukup. Baik. Tidak ada lagi pertanyaan. Kita cukupkan kajian kita pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ummahat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.